Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Pirtandi Purnomo dari UPI Sumedang, jurusan Pegasida Penjas, kelas 5B, nomor absen 20, NIM 1804850. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, kedaruratan medis, dan sekarang yang keempat, yaitu paparan panas dan luka bakar. Yang pertama, kita akan menjelaskan paparan panas terlebih dahulu. Paparan panas itu bisa mengakibatkan yaitu kelelahan panas dan kesengatan panas. Paparan panas yang pertama yaitu kelelahan panas. Nah, yang pertama ini terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, yang kedua ini apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, tanda-tanda atau gejala yang dialami kelelahan panas yaitu kulit basah berkeringat berlebih atau lembab, wajah bisa menjadi pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering dan haus, mual muntah, suhu tubuh meningkat hingga 40 derajat Celcius. Kelelahan panas bisa kita lakukan pertolongan, yaitu bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau lepas pakaian si korban. Bila sadar, beri minum air elektrolit seperti Mizone, Pocari Sweat, semacamnya. Selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Nah, heat stroke atau sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan suhu tubuh, penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, tanda-tanda dan gejalanya itu yaitu kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, dan lemah otot. Nah, untuk pertolongannya bisa kita lakukan untuk mengompres, lalu beri minum elektrolit, dan awasi tanda-tanda vitalnya seperti leher, lalu ketiak, dan selangkangan paha. Bila perlu, rujuk ke rumah sakit. Nah, yang kedua itu luka bakar. Penyebab luka bakar ini bisa dialami karena terkena suhu panas yang melebihi 60 derajat seperti api, lalu kimia seperti asam dan basa yang kuat, listrik, atau radiasi. Nah, tingkat luka bakar ini berbeda-beda, meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Lalu yang kedua meliputi kulit jangat, timbul gelumbung, bengkak, kulit kemerahan, atau putih, lembab, dan rusak. Nah, yang ketiga ini meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih, atau gosong dan hitam. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu rusak hanya pada epidermis, bagian kulit luar, kulit tampak kering, kemerahan tidak bergelembung, nyeri ringan. Kalau yang pertama dapat sembuh dalam 5-10 menit. Nah, yang kedua ini rusak pada epidermis atau dermis, bagian terluar dan bagian tengah. Kulitnya bergelembung atau biasa kita sebut melepuh, kemerahan dan terasa sakit. Kalau yang kedua ini bisa sembuh dalam 10-14 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan. Nah, yang ketiga ini yang paling parah yaitu rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermisnya. Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit biasanya. Nah, penanganan luka bakar ini bisa kita lakukan lepaskan pakaian dan perhiasan ketika terkena luka bakar, hentikan proses luka bakar, balut dengan kain basah yang longgar dan tertutup. Lalu kalau bisa siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, kalau luka bakar kimia ini cara penanganannya yaitu segera siram dengan air sampai kurang lebih 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air.
Nah, luka bakar ini ada yang bisa disebabkan oleh luka bakar listrik. Luka bakar listrik ini gejalanya yaitu bisa menyebabkan perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi melemah sampai tidak teraba, bisa patah tulang, majemuk karena kontraksi otot. Nah, untuk pertolongan luka bakar listrik ini, lakukan penilaian dini. Periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar. Bisa yaitu selanjutnya tutup luka, atasi shock bila ada, dan rujuk ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu luka bakar inhalasi. Luka bakar inhalasi ini adalah luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun, seperti bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran nafas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, dan sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Nah, pertolongan luka bakar inhalasi ini bisa kita lakukan yaitu memindahkan penderita, berikan oksigen, penilaian dini, nafas buatan bila perlu, dan dibawa ke rumah sakit. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kedaruratan medis keempat, yaitu paparan panas dan luka bakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.